Baiklah, perkenalkan nama saya Joyce Siregar. Di sini saya akan berperan sebagai pekerja sosial yaitu konsultan. Masalah yang saya angkat di video ini adalah post-industrialis, yaitu di saat kita terpaksa untuk mengikuti globalisasi agar tidak ketinggalan zaman. Nah, permasalahannya di sini adalah mengenai keluarga yang memang bekerja, baik ayah dan ibu, sehingga tidak memiliki waktu untuk anak mereka, sehingga anak mereka kurang mendapatkan perhatian dari orang tua mereka, dan anak tersebut juga mendapatkan atau terjerumus ke dalam kenakalan remaja. Nah, dalam permasalahan hal ini diperlukan peranan dari pekerja sosial sebagai konsultan untuk memberikan solusi mengenai permasalahan mereka tersebut. Berikut akan saya tampilkan rekayasa adegan mengenai permasalahan yang dialami oleh keluarga tersebut beserta solusinya. Baik Bu, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Joyce Siregar. Salam kenal Bu Joyce, saya Winnie Natali. Sebelumnya boleh Ibu bercerita mengenai permasalahan yang Ibu alami untuk kita konsultasikan bersama untuk mencari solusi bersama. Ibu bisa bercerita dengan rileks ya Bu ya. Boleh? Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi saya akan bercerita tentang pribadi saya. Nah, jadi Bu Joyce, saya ini seorang ibu rumah tangga, ya saya memiliki anak gitu. Tapi di samping saya sebagai ibu rumah tangga, saya itu juga sebagai wanita karir gitu kan. Nah, jadi hari-hari saya dan suami saya sibuk bekerja sepanjang hari gitu. Nah, saya sangat sibuk bekerja sampai saya lupa membagi waktu dengan anak-anak saya gitu. Saya kurang dekat dengan anak-anak saya kurang berkomunikasi dengan anak-anak saya karena saya terlalu sibuk dengan pekerjaan saya gitu. Saya lupa tanggung jawab seorang ibu karena pekerjaan saya, karena saya fokus dengan pekerjaan saya. Nah, jadi pada suatu hari saya kaget, saya sangat terkejut mendengar bahwa anak saya terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik gitu. Ia terjerumus dalam pergaulan bebas gitu. Saya sangat terkejut. Nah, di balik itu saya sadar, mungkin bisa saja dia terjerumus ke sana itu karena saya sadar. Karena saya tidak dapat membagi waktu saya dengan dia, sehingga ia terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik begitu. Nah, jadi di sini saya ingin meminta solusi kepada Ibu Joyce sebagai konsultan saya. Saya ingin meminta solusi apa yang harus saya lakukan dan untuk agar saya dapat bisa membagi waktu saya, bisa membagi waktu antara bekerja dan tugas saya sebagai seorang ibu gitu. Jadi saya ingin bertanya dengan hal itu kepada Ibu Joyce. Baiklah Ibu Winnie, berdasarkan permasalahan yang Ibu Winnie hadapi, bisa saya simpulkan permasalahan yang pertama dan intinya adalah membagi waktu dengan keluarga. Nah, ingin saya tanyakan pertama, apakah di sela-sela pekerjaan Ibu selalu meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan anak Ibu? Sepertinya kalau sejauh ini saya bisa dikatakan kurang berkomunikasi dengan anak saya. Iya Bu, jadi intinya di sini kan Bu, dalam setiap hubungan, baik pacaran, baik hubungan apapun itu, yang penting kan komunikasi. Jadi hal yang pertama yang boleh Ibu lakukan hal yang pertama yang boleh Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan itu adalah untuk meningkatkan komunikasi antara Ibu dan anak Ibu, Ibu dan keluarga inti Ibu gitu. Boleh dilakukan melalui chat WA atau panggilan telepon. Ringan-ringan saja Bu komunikasinya. Contohnya, anak Ibu masih sekolah ya? Iya, masih sekolah. Contohnya,
pastinya dia memiliki hari yang berat di sekolahnya gitu kan Bu. Pertanyaannya boleh Ibu tanyakan bagaimana nak, apakah harinya baik gitu, apakah pelajarannya di sekolah baik, udah makan belum, atau pertanyaan-pertanyaan ringan lainnya. Biarpun pertanyaan ringan, tapi anak itu akan merasa diperhatikan, anak itu akan merasa dihargai. Nah sehingga dia pun berpikir untuk melakukan perilaku yang mungkin kenakalan remaja yang Ibu tadi jelaskan gitu. Nah untuk kenakalan remajanya sendiri, hal apa sih yang boleh Ibu lakukan untuk bisa mengontrol anak Ibu terjerumus dalam kenakalan remaja? Mungkin saya berpikir dan klien saya sebelum-sebelumnya juga mendapatkan permasalahan yang serupa dengan Ibu. Nah, solusi yang mungkin bisa Ibu terapkan kepada anak Ibu bisa saja melalui di saat Ibu memiliki waktu luang, Ibu bisa bertanya dengan dia, apa sih kenapa bisa terjerumus dalam tersebut? Atau Ibu bisa tanyakan, coba deh curhat masalah apa yang kau hadapi, apa sih kekurangan Ibu? Ada nggak kamu merasa Ibu salah? Atau dalam hal apa sih Ibu salah kepada kamu gitu? Atau kamu merasa nggak Ibu akhir-akhir ini agak ngejauh? Atau apa sih yang bisa maksudnya pertanyaan-pertanyaan yang ringan-ringan aja dulu gitu, agar anak tersebut bisa terbuka gitu. Dan satu hal yang saya temukan berdasarkan konsultan saya yang lalu-lalu dan penelitian juga mengungkapkan seperti itu, kebanyakan anak yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas itu karena tidak mendapatkan perhatian dari orang tua. Nah, di saat mereka tidak mendapatkan perhatian dari orang tua, mereka akan memikirkan hal-hal yang bisa memicu perhatian dari orang tua tersebut. Nah, di saat mereka terjerumus ke dalam kenakalan remaja, tentunya orang tua akan khawatir. Dan satu sisi juga saya melihat ibu khawatir. Nah, sebenarnya memang sih salahnya di orang tua. Seharusnya orang tua yang pertama memberikan perhatian agar anak itu tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Hal lain yang bisa dilakukan bisa memperhatikan gerak-geriknya. Contohnya, dia setiap hari pulang jam berapa, atau teman-temannya siapa aja gitu. Karena kan anak-anak itu bisa terjerumus ke dalam pergaulan bebas tidak hanya dari boleh dibilang dari teman-temannya, dari lingkungannya, atau memang bisa juga dari pasangannya atau teman pacarnya gitu. Nah, hal itu yang boleh Ibu lakukan untuk tahap pertama ini mengenai permasalahan yang Ibu hadapi gitu. Untuk tahap selanjutnya akan kita lihat mengenai perkembangan yang Ibu dapatkan mengenai tahap pertama ini, mengenai solusinya yang saya berikan tadi. Apakah Ibu dapat menerima solusi dari saya? Nah, jadi sedikit ya Bu, saya mengambil kesimpulan dari penjelasan Ibu tadi. Berarti intinya saya lebih mendekatkan diri dengan anak saya, dengan tetap menjalin komunikasi yang baik dengan mereka, nah, juga dengan lebih meluangkan waktu saya dengan mereka. Contohnya kan hal kecilnya, tentu di kantor saya punya jam istirahat kan. Nah, jadi di jam istirahatnya saya mau berkomunikasi dengan mereka untuk menanyakan kabarnya atau apalah gitu kan. Jadi intinya seperti itu, dan sepertinya saya dapat menerima saran dari Ibu. Terima kasih sebelumnya. Tetapi Bu, saya boleh minta bantuan Ibu? Boleh Bu, bantuan apa? Nah, jadi setelah berkonsultasi dengan Ibu tadi, saya berpikir bahwa sepertinya anak saya butuh bimbingan juga dari Ibu. Sebagai seorang konseling, anak saya sepertinya butuh motivasi lebih, setidaknya dia tahu apa dampak dan dari perbuatannya dan upaya apa yang dapat dilakukan dia gitu Bu. Baik, sepertinya kita sepemikiran nih untuk mencapai solusi yang benar dalam permasalahan ini. Saya diperlukan sebagai jalur tengah, yang dimana saya jalur penemu antara ibu dan anak ibu gitu. Saya berpikir juga tadinya ada baiknya jika saya juga memberikan, atau ada baiknya saya juga menanyakan mengenai permasalahan yang ada pada anak ibu agar bisa mendapatkan solusi yang baik nantinya. Apakah boleh saya berkonsultasi dengannya sekarang Ibu? Boleh Bu. Baiklah. Untuk konsultasi kali ini saya butuh komitmen dari Ibu agar bisa melakukan solusi tersebut dengan baik. Karena kan agar hal itu bisa tercapai dengan baik dibutuhkan komitmen Ibu untuk melaksanakan hal tersebut. Saya dari Cina ya? Iya Bu, Bagaimana kabarnya hari ini? puji Tuhan saya sangat baik. Puji Tuhan ya Bu ya. Di sini saya ingin saya sebagai konsultan untuk
Saudara Tina, sebelumnya saya sudah bercengkrama dengan ibu dari Saudara Tina. Nah, menurut pendapat dari ibu dari Saudara Tina, tadinya ibu itu merasa Saudara Tina itu terjerumus ke dalam kenakalan remaja. Saya berpikir sih ibu tidak seperti itu, ya Saudara Tina tidak seperti itu ya. Nah, tapi di sini saya membutuhkan kejujuran dari ibu Tina nih. Apakah betul hal tersebut benar-benar terjadi? Dan apa sih alasan dari Ibu Tina melakukan hal tersebut? Boleh bercerita dengan saya? Relax aja ya Bu ya. Baik, kalau ditanya apakah benar melakukan beberapa tindakan ataupun kenakalan-kenakalan, saya jawab jujur, ya memang betul saya melakukan beberapa kenakalan-kenakalan yang tidak seharusnya dilakukan oleh anak seusia saya gitu. Tetapi ketika mungkin orang ingin tahu atau orang bertanya gitu kan, kenapa melakukan tindakan-tindakan ataupun aktivitas-aktivitas yang tidak seharusnya dilakukan oleh anak seusia saya. Nah, sedikit bercerita bahwa sebenarnya awalnya saya melakukan ini adalah karena saya merasakan ada yang kurang seperti itu. Saya merasa tidak ada yang mempedulikan saya. Jadi saya ingin mencari ketenangan, saya ingin mencari perhatian gitu. Jadi saya pergi untuk mengetahui seperti apa itu dunia luar. Kemudian saya melakukan kenakalan-kenakalan seperti mabuk-mabukan. Saya juga nongkrong-nongkrong bersama teman-teman saya di luar sampai jam-jam tengah malam seperti itu. Saya melakukan banyak sekali kenakalan-kenakalan karena saya berharap ketika saya mempunyai tindakan yang salah, saya melakukan kenakalan, orang tua saya akan memperhatikan saya, mereka akan lebih mempedulikan saya karena jujur saja orang tua saya itu terlalu sibuk dengan pekerjaan mereka. Mereka pergi ke kantor pagi, pulang malam, jadi tidak ada waktu untuk menemani saya. Bahkan saya tidak mempunyai kesempatan untuk bercerita seperti apa perasaan saya, apa yang saya butuhkan. Mereka hanya memberikan saya materi, tetapi tidak untuk kasih sayang. Oleh sebab itu, saya mencari kasih sayang ataupun perhatian itu dari dunia luar. Baik, Saudara Tina, saya cukup mengerti mengenai keluhan dari Saudara Tina agar makanya Saudara Tina bisa terjerumus ke dalam perilaku yang tidak baik tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu, sisi memang benar. Di sini peran orang tua diharapkan bisa membimbing Saudara Tina ke arah yang baik. Nah, karena kekurangan dari peran orang tua ini, karena itulah Saudara Tina terjerumus ke dalam pergaulan bebas tersebut. Nah, pertanyaan pertama saya, apakah Saudara Tina sadar bahwa di saat Saudara Tina mengharapkan perhatian dari orang tua Saudara Tina dengan hal tersebut, itu akan memberikan kerugian kepada diri Saudara Tina? Ya, kalau ditanya apakah saya tahu konsekuensinya negatif untuk saya, tentu saja sebenarnya saya tahu seperti itu. Saya paham bahwa ketika saya mabuk-mabukan itu dapat merusak diri saya, bahkan itu dapat merugikan diri saya. Mungkin orang lain akan mengambil keuntungan ketika saya sedang mabuk seperti itu. Bahkan saya juga mempunyai banyak teman laki-laki. Jadi saya paham bahwa ketika saya mabuk ataupun saya tidak sadar diri seperti itu, mereka bisa mengambil keuntungan seperti dari saya. Namun kembali lagi kepada tujuan awal saya, bahwa saya melakukan itu berharap orang tua saya peduli pada saya. Bahkan ketika mungkin mereka tetap tidak peduli kepada saya mendapatkan kepedulian dari teman-teman saya. Jadi setelah Saudara Tina melakukan pergaulan bebas tersebut, apakah Saudara Tina merasa dipedulikan atau merasa diperhatikan oleh kedua orang tua dari Saudara Tina? Ketika saya melakukan banyak kegiatan yang tidak seharusnya seperti itu, saya merasa mereka memang memperhatikan saya. Cemas gitu ya? Iya, tetapi saya merasa itu bukan perhatian dengan kasih sayang yang seharusnya saya terima seperti itu. Saya merasa itu perhatian karena mereka merasa saya membawa masalah seperti itu. Bahkan mereka memperhatikan saya karena saya membuat masalah. Jadi yang terjadi bukan keharmonisan, tetapi kami bertengkar, kami
menghadapi berbagai permasalahan kami cekcok seperti itu, sehingga tidak ada perhatian yang harmonis yang seharusnya dilakukan oleh hubungan antara ibu dan anak, orang tua dan anak seperti itu. Baik, menyimak pendapat dari Saudara Tina, saya sebagai konsultan di sini tidak boleh memihak antara satu sama yang lain. Nah, di sini saya memperhatikan permasalahan dari Saudara Tina dengan keluarga, dengan ibu. Dua-duanya salah. Saya rasa Saudara Tina sependapat dengan saya. Nah, jika boleh saya ingin berikan arahan, apakah Saudara Tina boleh menerima? Tentu saja saya akan menerima. Nah, baik. Pertama, di saat Saudara Tina ingin mendapatkan perhatian dari orang tua Saudara Tina, solusi untuk mendapatkan itu sebenarnya tidak hanya dari pergaulan bebas. Ada banyak sekali solusi untuk hal itu gitu. Yang pertama itu yang perlu Saudara Tina terapkan, love yourself, cintai dirimu. Di saat Saudara Tina melakukan pergaulan bebas, yang rusak Saudara Tina. Yang Saudara Tina ingin harapkan dari keluarga bukannya baik, malahan buruk, iya kan Saudara Tina? Jadi yang pertama solusinya adalah love yourself. Gitu. Kenali dirimu dan love yourself. Gitu. Yang kedua, Saudara Tina boleh melakukan mendapatkan pertemanan-pertemanan yang positif. Atau kita itu mencari teman yang memang bisa membawa kita ke arah positif gitu loh. Mungkin teman-teman Saudara Tina belum bisa saya judge nggak baik ya. Tapi di saat dia juga ikut sama Saudara Tina mabuk-mabukan, pergi ke diskotik mungkin, itu bisa ditanda kutipkan dia juga sama gitu loh. Dia bisa membawa Anda ke arah yang negatif gitu. Yang ketiga itu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Kita Nasrani. Dalam agama apapun itu, kita harus mendekatkan diri kepada Sang Pencipta sesuai dengan ajaran kita. Saat kita mendekatkan diri, kita akan mendapatkan ketenangan jiwa dan rohani gitu loh. Nah, poin pentingnya itu juga bisa mengendalikan diri. Dan poin terakhir yang paling penting adalah mungkin Saudara Tina butuh pergerakan baru mengenai komunikasi dengan ayah dan ibu dari Saudara Tina. Mungkin Saudara Tina bisa memulai di saat mereka kan bekerja di luar nih, pasti capek kan ya. Mereka juga bekerja untuk Saudara Tina kan. Jadinya mungkin bisa dengan komunikasi kecil untuk membangun hubungan yang baik. Mungkin bisa seperti, bagaimana Bu hari ini pekerjaannya rumit ya, capek ya Bu ya, bisa saya bantu, atau yang lain lah yang bisa menghubungkan komunikasi yang ringan, tapi bisa membangun bersama dari Saudara Tina, bisa membangun hubungan yang baik antara Saudara Tina dan keluarga, agar tidak ada terjadi percekcokan. Karena saya berpikir, awal pertama tidak adanya komunikasi antara Saudara Tina dan ibu dari Saudara Tina, itu mungkin pertama antara kesibukan, yang kedua komunikasi. Nah, dalam setiap hubungan apapun itu, yang pertama itu dibutuhkan komunikasi yang baik. Mungkin Saudara Tina udah pernah pacaran gitu ya. Nah, di saat pacaran kan dibutuhkan komunikasi yang baik. Pagi-pagi udah ngechat, gimana kabarnya? Kan di saat komunikasi baik, hubungan itu akan berjalan lebih lama gitu. Nah, mungkin itulah solusi yang boleh saya sampaikan kepada Saudara Tina, yang boleh Saudara Tina laksanakan untuk mengatasi keinginan Saudara Tina untuk mendapatkan perhatian dari orang tua Saudara Tina. Karena di satu sisi, saat konsultasi dengan orang tua Saudara Tina, mereka pun menginginkan komunikasi yang baik dengan Saudara Tina gitu. Jadi saya di sini mengharapkan di saat mereka menginginkan komunikasi yang baik dengan Saudara Tina pun bisa meresponnya dengan baik. Nah, apakah Saudara Tina bisa menerima solusi dari saya, atau bisa menolak gitu, atau ada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan pemikiran Saudara Tina, boleh disampaikan sekarang. Jadi setelah mendengar masukan dari ibu, saya juga merasa bahwa selama ini yang saya lakukan itu adalah salah. Cara saya mencari perhatian itu salah. Nah, seperti yang ibu katakan, mungkin saya akan memulai dengan melakukan hal-hal yang lebih positif lagi, dan kemudian membangun hubungan yang lebih baik lagi dengan orang tua saya. Saya sangat berterima kasih untuk semua saran-saran yang ibu berikan. Baiklah, saya harapkan untuk kedepannya Saudara Tina boleh mengantisipasi, boleh mengatasi gitu masalah yang Saudara Tina alami sekarang, dan boleh menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga Saudara Tina. Baiklah, untuk hari ini sampai di sini saja. Untuk pertemuan selanjutnya saya akan minta perkembangan dari hal-hal yang sudah saya berikan, atau solusi yang sudah saya berikan, bagaimana perkembangannya terhadap
masalah yang Saudara Tina alami. Baik, untuk Ibu Winnie dan Saudara Tina, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Sehat, Bu. Puji Tuhan ya. Nah, untuk tahap terakhir ini kita sampai di dalam tahap evaluasi nih. Nah, di tahap evaluasi ini kita bisa dibilang menarik kesimpulan dari tahap-tahap yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Nah, mungkin untuk Ibu Winnie yang pertama gitu ya. Bagaimana sih perasaan Ibu Winnie hingga pada saat tahap ini? Bagaimana solusi yang sudah dilaksanakan? Apakah sudah berjalan dengan baik? Apakah sudah sesuai gitu? Apakah sudah menemukan solusi yang benar untuk mengatasi permasalahan yang Ibu Winnie rasakan, Ibu Winnie yang hadapi bersama anak dari Ibu Winnie? Boleh diberikan tanggapannya? Terima kasih Bu Joyce sebelumnya atas waktunya. Nah, jadi berdasarkan konseling yang telah kita lakukan beberapa waktu yang lalu, saya ingin berbagi evaluasi. Nah, jadi sejauh ini menurut saya dengan mengerjakan solusi-solusi dari yang diberikan Ibu Joyce sebagai konseling kami atas permasalahan saya dan anak saya hadapi, nah saya merasa semua solusi itu memberikan dampak positif gitu, memberikan dampak baik khususnya bagi saya dan anak saya. Nah, kenapa saya berkata demikian? Karena saya merasa hubungan saya dengan anak saya semakin dekat gitu. Kami lebih sering berkomunikasi dan anak saya juga semakin sayang, semakin dekat dengan saya gitu. Dan setelah saya amati juga dalam pergaulannya sehari-hari, dia juga sudah menjauhkan diri, menutup diri dari hal-hal yang lebih baik dan lebih suka bercerita dengan saya, lebih peduli dengan saya, dan saya juga lebih membagikan waktu saya dengan dia. Jadi inti kesimpulannya, dengan berdasarkan konseling kita dan beberapa waktu lalu dengan solusi yang diberi Bu Joyce, itu memberikan dampak positif bagi saya dan anak saya. Baik, sangat memuaskan sekali ya Bu ya, hasil dari konseling yang sudah berjalan. Nah, agak kurang lengkap jika Saudara Tina tidak memberikan pendapatnya juga. Kepada Saudara Tina, boleh memberikan pendapatnya? Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Setelah kita mengadakan konsultasi sebelum-sebelumnya, saya juga merasakan banyak hal yang berbeda. Yang dulunya saya itu suka dengan pergaulan bebas, suka dengan bergaul dengan teman-teman yang membawa saya ke arah yang lebih rusak, membawa saya ke arah yang lebih negatif. Setelah kita melakukan konsultasi dengan ibu dan orang tua saya merasakan banyak hal positifnya. Hal positif yang saya rasakan itu, saya sudah bisa membatasi diri saya bergaul dengan teman saya yang dapat merusak diri saya, bergaul dengan teman yang membawa saya ke arah yang lebih buruk, dan saya juga semakin terbuka, semakin dekat dengan orang tua saya. Yang dulunya itu, saya ingin menyampaikan keluhan saya kepada orang tua saya itu malas. Tapi setelah konsultasi dengan ibu, saya juga merasakan semakin dekat dengan orang tua saya, semakin sering bercerita, dan teman-teman saya yang dulunya yang baik, yang pernah menjauh saat saya itu bergaul dengan teman saya yang salah, sekarang saya sudah mendekat dengan mereka dan mereka juga mengarahkan saya ke arah yang lebih baik lagi seperti itu. Jadi setelah kita konsultasi dengan Ibu Joyce, sangat banyak perubahan yang saya alami dan orang tua saya. Baik, terima kasih atas pendapatnya kepada Ibu Winnie dan Saudara Tina. Saya juga ikut merasakan senang dan bahagia atas hasil akhir yang boleh Ibu Winnie dan Saudara Tina rasakan. Saya berharap hasil akhirnya nanti Ibu Winnie dan Saudara Tina boleh mempertahankan hubungan ini dengan baik dan boleh men-share pengalamannya kepada dunia gitu. Karena tidak hanya Ibu Winnie dan Saudara Tina saja yang mengalami hal ini dalam keluarga. Ada banyak keluarga yang mengalami hal yang serupa gitu. Supaya kita juga bisa memberikan dampak positif dari pengalaman kita. Nah, untuk konseling terakhir ini kita tentunya bersyukur kepada Ibu Winnie dan Saudara Tina yang sudah mendapatkan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Nah, sampai di sinilah konseling kita. Semoga kedepannya kita boleh berkomunikasi lagi dan bertemu kembali. Terima kasih Ibu Winnie dan Saudara Tina. Terima kasih kembali.